Kalau terlanjur menggunakan pesawat negara, fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, padahal seharusnya untuk kepentingan masyarakat, ditegur. Terus terang disebutkan terpakai sekian akan aku ganti. Begitu seharusnya transparansi. Begitu terus terang. Makanya syarat pemimpin itu harus 4, sebagaimana pemimpinnya Rasulullah. Yang pertama jujur, yang disebut dengan siddiq. Jujur, orang masalah jujur, aku salah. Aduh, aku tersalah. Aku terpakai duit 8,6 miliar. Tapi itu duit di dalam duit itu separuh itu. Separuh duit negara aku kembalikan. Apakah dengan mengembalikan uang negara bagi orang yang korupsi akan menyebabkan dia tidak dihukum? Kan sudah dikembalikan. Masih dihukum? Masih. Jadi mengembalikan niat baik itu mengurangi jumlah hukuman, tapi tak lepas dari hukuman. Sebagaimana Rasulullah sendiri, kalau anaknya yang mencuri akan dia potong tangannya. Seorang gubernur, anaknya kebetulan namanya Fatimah, mencuri. Lalu ditutupi oleh masyarakat, ini jangan, ini anak gubernur ini, jangan ditangkap. Lalu masyarakat heboh, kata yang lain harus ditangkap, kata yang lain jangan ditangkap. Heboh. Datanglah putusan kepada Rasulullah. Rasulullah numpang nanya, ya Rasulullah, ya, ada seorang anak yang sudah dewasa namanya Fatimah mencuri emas, tapi dia anak gubernur, ya Rasulullah. Bagaimana itu? Dihukum atau tidak? Siapa namanya? Fatimah. Kebetulan anak Nabi Muhammad juga ada yang bernama Fatimah. Apa kata Nabi Muhammad? "Lau kanat Fatimah binta Muhammad sarakat la qata'tu yadaha." Jangankan Fatimah anak gubernur itu, seandainya Fatimah anak Muhammad sekalipun, kalau dia sudah dewasa mencuri, dia akan kupotong juga lah tangannya. Betapa banyaknya satu negara hancur kalau tepat pada orang kecil mencuri akan dia hukum, tapi kalau orang-orang besar yang mencuri dia diam-diamkan saja. Itu tandanya suatu negara yang akan hancur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hukum jangan seperti mata pedang yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Makanya syarat jadi pemimpin itu berat sekali. Pertama, jujur, siddiq seperti Rasulullah. Yang kedua, amanah. Amanah ini dapat dipercaya, betul-betul jujur, dapat dipercaya. Amanah, teringat dia mengemban amanah. Yang diamanahkan kepadanya itu kekuasaan, kekayaan, bahkan masyarakat yang lemah harus dinaikkan tingkat ekonominya. Kewajiban dia itu amanah. Kalau di Indonesia namanya amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, bahwa bumi, air dan ruang angkasa dikuasai oleh negara, tapi digunakan untuk sebesar-besar kepentingan masyarakat. Jadi sebesar-besar kepentingan masyarakat, bukan sebesar-besar kepentingan pejabat. Enggak, sebesar-besar kepentingan masyarakat. Nah, begitu fikih yang membahas khusus tentang kepemimpinan dalam Islam namanya fikih as-siyasah. Fikih politik, ya. Fikih politik yang mengatakan tasarruful imam li'ra'yatihi manutun bil maslahah. Seluruh pemimpin apapun di dunia ini, kebijakannya itu haruslah berorientasi kepada masyarakat
yang terlemah. Nah, masyarakat yang terlemah ini kadang-kadang tidak terpantau oleh orang-orang yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Maka Umar bin Khattab malam hari masuk ke lorong-lorong kampung, mendengarkan jeritan masyarakat kalau tak terpantau oleh pegawainya. Terdengarlah seorang ibu yang menangis, seorang ibu yang merebus batu, lama-lama gak masak-masak supaya anaknya tertidur. Umar bin Khattab tahu, menangis Umar bin Khattab, meleleh air matanya. Lalu dia pikul sendiri gandum itu, dia berikan kepada ibu itu. Nah, itu sidak, inspeksi mendadak. Kalau orang Indonesia menyebutnya belusukan. Nah, sekali-sekali diperlukan belusukan itu. Dia pikul sendiri. Kenapa? Dia tidak menginginkan rakyatnya menderita. Masya Allah. Nah, itu bagian fikih siasat. Fikih politik sangat penting sekali. Nah, makanya kita berdoa banyak. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau menjatuhkan seorang pemimpin kapan saja Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang rendah kalau Allah kehendaki, dan Allah menurunkan orang yang selama ini diagung-agungkan kalau Allah menghendaki. Jadi itu semuanya atas kehendak Allah. Makanya kita berbuat sesuatu ikhlaslah lillahi ta'ala. Tidak boleh ada yang disembunyi-sembunyikan, jalankan amanah. Dalam bahasa Jawa tak boleh menyembunyikan itu ada namanya becik ke titik Allah. Apa arti itu, Pak? Itu Pak tersenyum dari tadi ya. Ada bahasa Jawa, Pak. Becik ke titik Allah kotor. Nah, tahu Pak? Tahu artinya Pak? Bapak tanya Jawa. Becik ke titik itu, walaupun kecil kita buat kebaikan, itu kalau kita ikhlas, itu diberi pahala oleh Allah. Allah kotor berbuat kejelekan, Allah itu dikata elek itu jelek. Yang jelek itu buat sekecil apapun akan diketahui orang juga. Jadi orang yang menyembunyikan yang jelek suatu saat nanti akan ketara. Allah kotor, yang jelek itu akan ketara. Bagus pula itu pepatah Jawa. Karena saya lahir di lingkungan orang Jawa. Perbatasan Kepri dan Kampar. Lingkungannya ada Jawa, ada Bugis, ada Melayu. Melayu terbagi lagi tuh. Melayu kepulauan, tak ada berapa. Melayu daratan pakai itu dia. Jadi saya menguasai banyak bahasa, ya. Apalagi setelah kuliah belajar bahasa Jerman di Fakultas Hukum. Nochen Juristen, the Juristen zu ihrem Bright Conrad. Banyak sekali orang yang bertentangan, berbeda pendapat soal ketetapan hukum. Nah, itu bahasa Jerman. Setelah kuliah saya belajar bahasa Jerman, bahasa Inggris, kalau bahasa Arab memang dari pesantren ya. Senang dengan bahasa-bahasa. Nah, kembali kita kepada soal kepemimpinan, fikih siasat, bahwa doa kita supaya dapat pemimpin yang bertakwa dengan ciri-cirinya 4 seperti ciri-ciri yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pertama siddiq, jujur. Yang kedua amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh. Tabligh ini transparan, tak ada yang disembunyikan, menyampaikan apa adanya. Baik soal keuangan, dia sampaikan apa adanya. Soal pengajaran, wahyu dari Allah, dia sampaikan apa adanya. Soal bagaimana akhlak yang baik, disampaikan apa adanya. Sampai ajaran Islam sampai kepada yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di awal ayat itu, al-yawma ya'isal ladzina kafaru
al-yawma ya'isal ladzina kafaru minkum fala takhshawhum wakhshawni. Pada hari ini, nah, itu waktu haji wada itu, pada hari ini telah putus asa orang kafir menggodamu agar keluar dari agamamu. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Dan pada hari ini telah kusempurnakan kepadamu nikmatku dan aku redha Islam menjadi agamamu. Itulah yang dihafal oleh anak-anak MTA. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil islami din. Nah, inilah yang kurang dari pemimpin sekarang ini. Tabligh, transparan, menyampaikan apa adanya. Umpamanya hutang Indonesia berapa sebetulnya? Karena hutang di Indonesia ini ada namanya yang invisible, hutang tersembunyi. Jadi kalau pemimpin itu tidak benar, di samping dia berhutang atas nama negara, ada lagi hutang pribadi yang kadang-kadang negara pula yang disuruh membayar. Masya Allah, pemimpin yang khianat namanya. Dia ditunjuk untuk kepentingan umum, malah berhutang diam-diam untuk kepentingan pribadi. Tapi untunglah di Indonesia tidak ada seperti itu. Mirip-mirip sedikit ada. Nah, jangan sampai terjadi. Jadi setiap amanah tabligh fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Beda pintar dengan cerdas. Kalau cerdas itu dari lahir sudah nampak kecerdasannya. Sebagaimana Nabi Muhammad dari remajanya sudah nampak cerdas. Bagaimana ketika beliau belum jadi nabi, itu di Mekah terjadi banjir sehingga jatuhlah batu Hajar al-Aswad dari tempat semula. 4 suku di Arab yang sangat 4 suku di Arab yang sangat berpengaruh berebut untuk menaikkan itu atas nama kelompoknya.